Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sungai hitam yang luas, tidak kalah dengan samudera hitam nenek moyang masyarakat naga hitam, naik ke langit dalam sekejap. Di antara banyak kekuatan magis yang telah saya kembangkan, yang memiliki cakupan terluas, kekuatan terkuat, dan kemampuan untuk menghindari pengakuan berasal dari dunia bawah adalah kekuatan pembunuh tak berujung dari Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuhan senior, Qin Chen Pikiran. Saat ini, Qin Chen memiliki banyak kartu truf, seperti Istana 10 Kesengsaraan, Sungai Orang Mati, dan Tubuh Dimensi Tinggi. Tapi banyak dari mereka yang berasal dari jurang maut, terkait erat dengan dunia bawah, atau terlalu menakutkan untuk diungkap dengan mudah. Niat membunuh Laut Mati diwarisi dari pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik. Pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik berasal dari dunia bawah, dan itu juga merupakan kekuatan jalan besar yang paling dipahami Qin Chen. Bangun, pikir Qin Chen. Lampu pedang hitam legam yang besar melayang, dan 100.000 lampu pedang melayang di langit pada saat yang bersamaan. Hah? Nenek moyang masyarakat naga hitam, yang telah berubah menjadi dunia lautan tak berujung, mencibir di sudut mulutnya dan melihat pemandangan ini dengan jijik. Meskipun dia terkejut bahwa Qin Chen dapat mengerahkan kekuatan kaisar sebesar itu, saat orang kuat bertarung, perbandingannya bukan ukuran jangkauan serangannya, tapi kekuatan serangannya. Meskipun dia hanyalah tiruan, dunia lautan luas yang dia ubah benar-benar mengandung jejak asal-usul kaisar ilahi. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar seperti Qin Chen? Bunuh! Qin Chen melihat ke langit dan berteriak. Ledakan! 100.000 lampu pedang hitam legam, berisi kekuatan mengerikan dari Dewa Pembunuh, ditebas secara bersamaan, berubah menjadi pedang pembunuh tanpa akhir untuk menghancurkan dunia. Ini adalah gerakan pembunuhan mengerikan yang disadari Qin Chen saat dia terus memahami niat membunuh kaisar ilahi. Pedang pembunuh menghancurkan dunia. Setiap pedang berisi aturan niat membunuh yang paling menakutkan, dan menggabungkan sedikit pemahaman Qin Chen tentang jalan luar angkasa, mengejar sifat mematikan yang paling menakutkan. Dan, yang paling penting adalah setiap 100 aura pedang niat membunuh dicampur dengan setetes air laut mati yang tak ada habisnya dari pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuh air. Menggunakan niat membunuh untuk meledak di air laut mati Kaisar Dewa Senior adalah cara termudah bagi Qin Chen untuk dengan mudah melepaskan serangan mengerikan seperti itu, dan beban pada tubuh dan jiwanya akan jauh lebih kecil. Ledakan! 100.000 energi pedang dengan niat membunuh naik ke langit, langsung membunuh leluhur masyarakat naga hitam. Hah? Itu saja, leluhur masyarakat naga hitam tertawa sinis, dan lautan gelap yang menakutkan turun dalam sekejap, mencoba memusnahkan 100.000 energi pedang. Boom! Dua kekuatan menakutkan bertabrakan dalam sekejap, langit runtuh dan bumi hancur, 100.000 energi pedang meledak pada saat yang sama, menebas dengan keras ke lautan gelap leluhur Guild Naga Hitam lautan hancur total. Semuanya meledak berkeping-keping dan terus-menerus dimusnahkan dan dihancurkan oleh ratusan ribu energi pedang Qin Chen. Di bawah cahaya pedang yang nakal, ruang itu meledak secara langsung, dan lapisan ruang terdalam muncul samar-samar, memperlihatkan dinding membran ruang angkasa, dan dinding membran itu langsung terkoyak dan membuka retakan. Di luar retakan, kekuatan ruang angkasa yang sangat kacau menyapu ayo. Boom boom boom. Lautan gelap yang diubah oleh nenek moyang masyarakat naga hitam terus melonjak, dan di bawah energi pedang Qin Chen, keduanya saling memusnahkan dan terus mencair. Terlihat dengan mata telanjang, lautan gelap gulita yang awalnya menyelimuti seluruh kota Nanyuan terkoyak dengan celah yang sangat besar dalam sekejap, mengungkapkan kehampaan laut semesta selatan di luar kota Nanyuan, dan kekuatan jalan besar kota Nanyuan. Laut semesta datang lagi. Saya merasakan jalan laut alam semesta lagi. Lautan gelap yang diinkarnasi oleh nenek moyang masyarakat naga hitam terkoyak. Ya Tuhan, apakah saya terpesona? Ini, semua praktisi mereka semua memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dengan ekspresi ngeri dan ngeri. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan besar setingkat kaisar bisa merobek lautan luas yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Kaisar? Kamu benar-benar menyakitiku. Kekuatan macam apa ini? Wajah besar leluhur masyarakat naga hitam muncul, menatap Qin Chen di bawah dengan keterkejutan dan kemarahan yang sama, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia adalah kaisar dewa yang kuat.
Bahkan jika yang datang sekarang hanyalah tiruan dari tubuh aslinya, apakah itu masih merupakan sumber tingkat Kaisar Dewa? Mengapa itu dirusak oleh Qin Chen? Pedang Qidao besar ini berisi nafas Kaisar Dewa. Kamu bukan Kaisar yang kuat, kamu adalah Kaisar Dewa. Tidak, tapi nafas di tubuhmu jelas hanya nafas Kaisar Agung. Apa yang terjadi aktif? Siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengaktifkan aura Kaisar Dewa di alam Kaisar Agung? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan histeris. Sejak menerobos Kaisar Dewa, dia tidak pernah terluka oleh Kaisar yang berkuasa. Mengontrol aura Kaisar Dewa dengan tubuh Kaisar Agung sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat. Itu karena kamu bodoh. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan gelombang laut mati yang bergulung di bawah kakinya. Seperti dewa, dia menatap dunia lautan luas. Nenek moyang masyarakat naga hitam, siapa yang memberitahumu bahwa Kaisar yang kuat tidak dapat mengendalikan aura Kaisar Ilahi? Nah, bagaimana jika orang seperti Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siyu dapat melangkah ke setengah langkah alam Kaisar Ilahi dan merasakan jejak kekuatan Kaisar Ilahi? Dengan bakatku, aku bisa mengendalikan jejak aura Kaisar Ilahi. Terlebih lagi, jika kamu belum memasuki alam Kaisar Ilahi, kamu tidak dapat mengendalikan nafas Kaisar Ilahi. Tidak memiliki latar belakang dan latar belakang. Qin Chen mencibir, jika Anda memiliki seorang tetua seperti Kaisar Dewa, Anda tidak akan berpikir begitu. Kaisar Dewa Penatua, wajah besar leluhur masyarakat naga hitam di langit menunjukkan ketidakpercayaan. Kaisar Dewa yang lebih tua dapat membiarkan Anda, seorang Kaisar Agung, mengendalikan nafas Kaisar Dewa. Kenapa saya, Kaisar Dewa, tidak mengetahuinya? Salah. Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut. Lagi pula, dia tidak memiliki latar belakang khusus. Dia berhasil menerobos Kaisar Ilahi dengan mengandalkan metode khusus itu. Semakin lama dia berlatih di alam Kaisar Ilahi, semakin dalam dan menakutkan dia menyadarinya. Mengapa dia tinggal di sudut laut semesta selatan selama bertahun-tahun? Hanya untuk mendirikan organisasi gelap seperti masyarakat naga hitam untuk mengambil sumber daya dari laut semesta selatan ini, alih-alih pergi ke laut semesta yang luas seperti Tianwaitian. Membangun organisasi besar di setiap wilayah. Dibandingkan dengan lautan kosmik yang luas, sumber daya laut kosmik selatan terlalu buruk. Alasan sebenarnya adalah setelah memasuki Kaisar Dewa, dia semakin menyadari kengerian dunia ini. Kaisar Ilahi adalah kekuatan tempur paling kuat di lautan alam semesta, tetapi ia sama sekali tidak terkalahkan. Kamu, apa latar belakangmu? Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Qin Chen di bawah dan Saroye di sampingnya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Membiarkan seorang Kaisar Agung mengendalikan aura Kaisar Ilahi, setidaknya dengan kekuatannya saat ini, itu mustahil. Mengapa saya harus menjawab Anda? Qin Chen berdiri dengan bangga di langit, matanya dingin. Anda, masyarakat naga hitam, memprovokasi saya terlebih dahulu, jadi Anda harus menanggung konsekuensi membuat saya marah. Ekspresi tercekik, meskipun ini adalah fakta, tetapi Qin Chen, seorang Kaisar Agung, terus menyebut dirinya Kaisar di depannya, dan berkata bahwa dia akan menahan amarahnya, yang membuat leluhur masyarakat naga hitam merasa marah dan marah. Dia adalah Kaisar Dewa yang kuat. Pernahkah Anda begitu dibenci? Apa menurutmu kamu bisa menantang Kaisar Dewa ini dengan mengendalikan jejak aura Kaisar Dewa? Kaisar Dewa setempat akan memberitahumu bahwa jarak antara Kaisar Dewa dan Kaisar Agung tidak bisa diatasi dengan kekuatan beberapa Kaisar Dewa. Ledakan. Di atas langit, dunia lautan yang tak berujung tiba-tiba menyusut, dan di hadapan semua orang, dengan cepat mengembun menjadi sosok yang mencapai langit, berubah menjadi penampakan leluhur masyarakat naga hitam. Transformasi. Konfrontasi sebelumnya membuat nenek moyang masyarakat naga hitam memahami bahwa apa yang dia miliki di kota Nanyuan sekarang hanyalah sinar dari asal-usul Kaisar Ilahi. Itu telah berubah menjadi dunia lautan yang begitu luas di hadapan master seperti Qin Chen. Untuk pria kuat yang memiliki sedikit aura Kaisar Ilahi, kekuatannya tersebar. Hanya dengan berkonsentrasi dia dapat mengabaikan serangan Qin Chen dan membunuhnya. Sekarang aku, Kaisar Dewa, ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki, mati. Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung, melangkah keluar dengan tubuh besarnya, mengulurkan tangan besarnya, dan dengan kasar menekan Qin Chen. Pergi. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dan niat membunuh di tubuhnya melesat langsung ke langit, menghalangi tubuhnya. Itu tipuan kecil, hancurkan.
Kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa meledak, dan dipusatkan pada satu titik oleh leluhur persekutuan naga hitam, dan tiba-tiba menembus. Dengan letusan, celah besar muncul di lautan tak berujung di sekitar Qin Chen. Tinju seperti bintang menembus celah itu, meledak ke dalam kehampaan, dan menabrak Qin Chen. Ledakan, seolah-olah bumi sedang hancur, kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa seperti gunung berapi yang meletus, mengalir ke tubuh Qin Chen di sepanjang tinju leluhur masyarakat naga hitam, mencoba merobek tubuh kaisarnya. Setelah mengetahui kekuatan mengerikan dari Qin Chen, leluhur masyarakat naga hitam mulai berusaha sekuat tenaga. Dampak berat Kaisar Dewa itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuh Kaisar Agung setengah setingkat Kaisar Dewa akan meledak seketika dan berubah menjadi abu dan dimusnahkan. Namun, ketika kekuatan besar nenek moyang masyarakat naga hitam menghantam tubuh Qin Chen seperti batu gunung yang kokoh, tidak bergerak. Ledakan, kekuatan mengerikan meledak di dadanya. Jubah Qin Chen terkoyak, dan puluhan rambut di dadanya terpotong-potong di tempat. Kulitnya sedikit merah, dengan kapiler kecil pecah, tetapi daging dan darahnya tidak ada yang salah sama sekali. Selain itu, asal-usul kaisar yang menakutkan beredar, dan dalam sekejap mata, dada Qin Chen yang sedikit merah dengan cepat kembali menjadi putih, dan rambut yang patah dengan cepat tumbuh kembali dan kembali ke keadaan semula. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa yang kuat, aku benar-benar terluka akibat pukulan ini. Qin Chen merasakan kekuatan leluhur masyarakat naga hitam mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya terintegrasi dengan asal mula alam semesta asli dan merasakan jejak kekuatan dimensi tinggi. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan Kaisar Dewa setengah langkah seperti Grid Sage Siyu dan Mo Yun Gubo, meskipun nenek moyang masyarakat naga hitam di depannya hanyalah tiruan yang berisi jejak asal-usul Kaisar Dewa, kekuatan yang meledak terlalu menakutkan. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam datang sendiri, saya pasti akan terluka jika saya berani menahan pukulan ini. Qin Chen menghela nafas. Saya masih terlalu lemah. Qin Chen menghela nafas di sini, sementara leluhur masyarakat naga hitam di seberangnya benar-benar bingung. Apa, orang ini benar-benar menahan pukulanku dengan tubuhnya? Kaisar Dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam, sangat terkejut hingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Karena ini sepenuhnya di luar pengetahuannya. Seorang kaisar yang hebat tidak hanya menahan serangannya, tetapi juga hanya menghancurkan beberapa helai rambut. Tubuh Kaisar Agung diubah dari Dao Agung Laut Semesta. Evolusi dan fusi Dao macam apa yang dimiliki tubuh putra ini? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Diam-diam terkejut, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan ketakutan. Agar Qin Chen memiliki kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan di alam Kaisar Agung, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada keluarga kuno yang sangat besar di belakang putra ini. Generasi kedua, jejak kesungguhan melewati kedalaman mata leluhur masyarakat naga hitam. Namun segera, matanya menjadi tegas kembali, menunjukkan sedikit rasa dingin. Bagaimana dengan generasi kedua? Dia adalah leluhur Kaisar Ilahi, raksasa tertinggi. Qin Chen di depannya begitu sombong dan mendominasi dia, memprovokasi Kaisar Ilahi dengan ranah Kaisar Agung. Kekuatan di belakangnya tidak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya, nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan sedikit api. Putra ini berada di alam Kaisar Agung dan tubuh fisiknya sangat kuat, benda spiritual yang berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, itu. Memikirkan hal ini, nenek moyang masyarakat naga hitam langsung menjadi antusias. Bagaimanapun, dia bukan dari keluarga kuno di alam semesta seperti klan Komodo. Yang paling tidak dia miliki adalah rahasia dan kekuatan magis terbaik yang diwarisi dari zaman kuno, masa depannya tidak akan terbatas. Malam yang gelap akan datang, teknik bintang meteorik. Nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba melayang di langit, dan di matanya, bintang-bintang gelap muncul satu demi satu. Bintang-bintang gelap ini dipenuhi dengan kematian dan kehancuran, dan masing-masing mereka membawa kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa. Langit luas muncul dalam sekejap. Berdengung, aura jalan yang tak terlihat turun, dan seluruh dunia kota Nanyuan tiba-tiba berubah menjadi kegelapan, seolah memasuki lautan bintang mati, tanpa cahaya sama sekali. Itu, mata Qin Chen menyipit, serangan jiwa tingkat Kaisar Dewa. Ledakan, Qin Chen merasa segala sesuatu di depannya telah menghilang.
Yang bisa dia lihat di dunia hanyalah bintang-bintang hitam yang menjulang tak berujung. Bintang-bintang ini sangat besar dan pada saat yang sama bobrok. Masing-masing membawa aura kehancuran yang mematikan kali lebih menakutkan dari serangan jiwa sebelumnya dari Sage Agung Siyu dan Mo Yun Gubo. Qin Chen, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik rahasia jiwaku, Mi. Suara leluhur masyarakat naga hitam terdengar keras, dan dengan serangan jiwa yang aneh, itu datang seketika. Nenek moyang masyarakat naga hitam adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa. Selama era yang panjang, jiwa dan kemauannya terus-menerus ditempa, dan dia telah mencapai titik yang sangat menakutkan hal-hal. Mengetahui bahwa kekuatan fisik Qin Chen sangat menakutkan, dia segera mulai mengubah metode serangannya dan berusaha sekuat tenaga. Tubuh fisik Qin Chen sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan magis dan rahasia untuk dibangun, tetapi jiwanya dan harus melalui kesulitan dan pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia secara bertahap menjadi lebih kuat. Saya tidak percaya itu jiwanya dan kemauan dapat dibandingkan dengan miliknya. Itu sama menakutkannya dengan tubuh fisik. Nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan kekuatan magisnya, dan bintang-bintang gelap seperti meteor yang jatuh. Dalam sekejap, mereka menabrak jiwa dan kemauan Qin Chen, dan memasuki lautan jiwa Qin Chen. Apa? Begitu dia memasuki lautan jiwa Qin Chen, ekspresi leluhur masyarakat naga hitam tiba-tiba menjadi bingung. Apa yang muncul di hadapannya adalah lautan jiwa yang tak terbatas dan hampir tak terlihat. Lautan jiwa ini terus-menerus melonjak. Kekuatan jiwa sehitam tinta, dan dengan tekanan jiwa yang menakutkan, memberikan nenek moyang masyarakat naga hitam rasanya seperti manusia memasuki laut dalam yang luas. Aura yang tak terbatas itu membuatnya menderita fobia laut dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Agung kecil, bagaimana bisa ada lautan jiwa yang begitu luas? Nenek moyang masyarakat naga hitam tercengang. Pada saat ini, dia tergantung di atas lautan jiwa Qin Chen, seperti seekor gajah yang terbang ke langit di atas laut. Saya pikir saya sudah cukup besar, tapi saya tidak pernah berpikir saya layak disebutkan sama sekali. Tidak mungkin. Meskipun lautan jiwa di bawah sangat besar, itu pasti ilusi. Itu hanyalah pemandangan ilusi. Nenek moyang masyarakat naga hitam memiliki mata yang galak. Hancurkan. Petik 2. Bintang-bintang gelap berjatuhan satu demi satu, dengan cepat menghantam lautan jiwa Qin Chen, dan segera menciptakan gelombang besar, tetapi dibandingkan dengan lautan jiwa Qin Chen yang tak terbatas, dampaknya seperti sedikit di laut tidak membuat gelombang apapun. Bintang meteorit yang dapat dengan mudah menghancurkan jiwa seorang kaisar menjadi berkeping-keping. Dalam kasus Qin Chen, mereka hanya memercikkan beberapa gelombang. Seperti batu yang tenggelam ke laut. Kenapa? Bagaimana ini bisa dilakukan? Mata nenek moyang masyarakat naga hitam tumpul dan ekspresinya sedikit histeris. Meskipun dia hanyalah tiruan, dia tetaplah kaisar dewa yang kuat. Dalam pemahamannya, bahkan lautan jiwa seorang kaisar puncak seperti kolam di matanya, atau paling banyak selokan sungai kecil. Tapi lautan jiwa Qin Chen yang menakutkan di depannya seperti lautan luas. Ledakan, bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, tetapi mereka seperti batu yang tenggelam ke lautan. Mereka langsung tertelan di lautan luas dan menghilang tanpa jejak. Apakah ini serangan wasiat dari Kaisar Ilahimu yang agung? Di lautan jiwa, suara gemuruh Qin Chen tiba-tiba terdengar. Kamu sangat lemah, mengapa kamu menggelitiku? Qin Chen menghela nafas, sedikit kecewa. Setelah menyatu dengan alam semesta asli dan melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi, dia telah melihat terlalu banyak orang yang berkuasa. Ketika dia pertama kali bertemu dengan guru Tao di dunia bawah, teror keinginan yang datang dari dimensi yang lebih tinggi memberi Qin Chen perasaan bahwa pihak lain dapat menghapus dan memusnahkannya hanya dengan satu pikiran. Kemudian, keinginannya lolos ke jurang maut, dan dia juga menyaksikan konfrontasi antara Dewa Hades dan orang kuat jurang maut. Benturan pikiran spiritual mereka membentuk badai jiwa yang dapat menghancurkan miliaran pesawat. Sebagai perbandingan, serangan spiritual nenek moyang masyarakat naga hitam di depannya sama berdengungnya dengan nyamuk, itu terlalu jauh. Kupikir serangan jiwa nenek moyang perkumpulan naga hitam bisa membawa beberapa ujian pada pertahanan jiwaku. Siapa yang tahu kalau itu sangat lemah? Bahkan jika itu hanya tiruan, itu terlalu ceroboh. Itu kuat pada di luar tetapi lemah di dalam. Kekuatan 3 detik. Petik 2. Qin Chen mendongak. Jika hanya itu, pergilah. Pikir Qin Chen.
Ledakan. Di lautan jiwanya, cahaya pedang miliaran jiwa tiba-tiba muncul. Cahaya pedang itu begitu agung sehingga menyapu seluruh dunia dalam sekejap, memusnahkan kehendak jiwa leluhur masyarakat naga hitam dalam sekejap, hanya menyisakan sepotong kekuatan jiwa murni, yang diasimilasikan oleh lautan jiwanya. Di langit di atas kota Nanyuan, langit dan bumi yang semula tenggelam dalam kegelapan tiba-tiba menjadi cerah, membuat dunia menjadi cerah. Engah. Klon nenek moyang masyarakat naga hitam bergoyang, jiwanya berdenyut, dan klon kaisar dewa yang menakutkan gemetar samar, seolah-olah akan runtuh. Qin Chen menatap leluhur masyarakat naga hitam. Leluhur masyarakat naga hitam, seranganmu sudah berakhir, apakah ini giliranku? Kamu, leluhur masyarakat naga hitam melihat Qin Chen mempertahankan kekuatan fisik dan mentalnya. Dua serangan besar, seseorang pasti merasa takut. Pada saat ini, Qin Chen berdiri di tempat, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meraih leluhur masyarakat naga hitam di kehampaan. Telapak tangannya seperti penjara, berisi aturan tata ruang yang menakutkan, yang langsung menyelimuti dada leluhur masyarakat naga hitam. Berdengung, kekuatan ruang tak kasat mata lewat, seperti hantu, sehingga nenek moyang masyarakat naga hitam tidak mungkin bisa menyingkir. Engah. Saat berikutnya, leluhur masyarakat naga hitam merasa seolah-olah bagian dalam dadanya dicengkeram oleh kekuatan yang menakutkan. Dengan letupan, sebuah lubang besar muncul tepat di dadanya. Sebuah lubang tak kasat mata ditarik keluar dan ditembus langsung ke dadanya. Pada saat yang sama, di tangan Qin Chen, sumber murni kaisar ilahi masih ada, dan sepenuhnya ditangkap oleh Qin Chen. Kamu mengambil sinar asal-usul kaisar dewaku. Nenek moyang masyarakat naga hitam dengan cepat memperbaiki tubuhnya dengan ekspresi ngeri di wajahnya, kekuatan magis macam apa ini? Asal-usul kaisar dewaku. Karena itu hanya tiruan, tubuh leluhur masyarakat naga hitam tidak memiliki hati kaisar dewa. Jika tidak, Qin Chen bahkan mungkin akan mengambil hati kaisar dewa tiruannya. Tapi gumpalan asal-usul kaisar dewa ini juga merupakan 1/10 dari asal-usul kaisar dewa yang terkandung dalam klonnya, menghilangkan 1/10 asal-usul kaisar dewa lebih kuat daripada menghilangkan hati kaisar dewa perbedaan. Hah? Kamu hanya mengambil jejak asal-usul kaisar dewa, merepotkan. Qin Chen melihat asal-usul kaisar dewa yang tertinggal di tangannya, menyimpannya, dan sedikit mengernyit. Jika tubuh aslinya sangat bagus, setelah hati kaisar dewa dikeluarkan, leluhur masyarakat naga hitam mungkin hanya memiliki 1/10 dari tingkat kultivasinya yang tersisa, tidak seperti sekarang di mana dia hanya dapat mengeluarkan 1/10 kekuatan aslinya pada satu waktu. Itu saja, keluarkan saja beberapa kali lagi. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan tangannya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Dua kekuatan penangkapan yang menakutkan langsung menyelimuti dada kiri dan kanan nenek moyang masyarakat naga hitam. Tidak bagus. Nenek moyang masyarakat naga hitam tahu ada yang tidak beres dan buru-buru mencoba melawan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ada dua letupan, dan lubang besar muncul di dada kiri dan kanannya, dan dua kaisar dewa lagi sumber muncul. Itu diambil langsung dari tubuhnya dan jatuh ke tangan Qin Chen. Ayo lagi. Menyingkirkan asal-usul kedua kaisar ilahi ini, Qin Chen mengambil tindakan lagi. Kepulan. Dalam sekejap, lubang hitam pekat muncul satu demi satu di tubuh leluhur masyarakat naga hitam, dan gumpalan asal-usul kaisar dewa klon tersebut dijarah lagi dan lagi. Tidak, nenek moyang masyarakat naga hitam merasakan kekuatannya menghilang dengan cepat saat Qin Chen terus menggali hatinya. Berhenti, nenek moyang masyarakat naga hitam meraung marah, dan buru-buru naik ke langit. Dengan raungan, sungai hitam niat membunuh yang tak berujung langsung menyelimuti seluruh kota Nanyuan dan menghentikannya. Jangan lari terburu-buru, aku belum menyelesaikannya. Qin Chen mendongak dan berkata sambil tersenyum. Kamu. Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Dia meninju sungai hitam niat membunuh yang menakutkan di atas kepalanya, dengan keras, telapak tangannya, yang telah kehilangan sebagian besar kekuatan aslinya, menyentuh yang hitam sungai niat membunuh. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat ulet bangkit kembali, dan itu benar-benar menahan serangannya. Ledakan. Dia mundur dengan keras dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Dia melihat ke atas kepalanya dengan kaget dan marah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya.
Ketika dia datang sebelumnya, niat membunuh yang dikeluarkan oleh Qin Chen jelas-jelas tersebar dan terkoyak oleh aura Kaisar Dewa dalam sekejap. Kenapa sekarang? Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Pergi untuk melihat Qin Chen dengan ngeri. Jika Qin Chen melepaskan kekuatan pembunuh yang begitu mengerikan sejak awal, dia tidak akan pernah bisa turun ke kota Nanyuan dengan mudah. Untuk menghadapimu, apakah aku perlu menggunakan seluruh kekuatanku? Kata Qin Chen acuh tak acuh, tetapi tangannya terus bergerak. Berhenti, berhenti. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, leluhur masyarakat naga hitam tidak dapat melarikan diri dari penangkapan luar angkasa Qin Chen. Dia sangat ketakutan dan marah di dalam hatinya sehingga dia diintimidasi oleh seekor anjing. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh seekor anjing? Seorang kaisar kecil sangat menghina. Tapi saat ini, dia tidak bisa lagi mengendalikan kesombongannya, dan buru-buru berkata dengan marah, "Hentikan, semuanya mudah untuk dikatakan, ini hanyalah tiruan dari leluhurku. Bahkan jika kamu menghancurkan klon dari leluhurku, itu tidak akan terjadi, tolong, jadi mengapa repot-repot membunuh mereka semua?" Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan cemas. Meskipun dia hanya klon dan tubuhnya dapat dipadatkan lagi setelah dihancurkan, tetapi sekarang tubuhnya ada di reruntuhan para dewa dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Dan klon ini adalah sarana baginya untuk duduk di markas besar masyarakat naga hitam. Setelah klon tersebut dihancurkan, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan tempur tertinggi untuk duduk di markas besar masyarakat naga hitam di dalamnya. Dia sudah membawa banyak barang bagus terbaik. Tapi masih ada harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di markas. Jika diambil, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada tiruannya. Dia tidak berani mengambil resiko. Qin Chen memandangnya. Tapi dia tidak memperhatikannya. Ledakan. Setelah beberapa kali penangkapan, klon nenek moyang masyarakat naga hitam menjadi ilusi. Tidak, mata leluhur masyarakat naga hitam pecah-pecah dan matanya merah. "Nak, cepat hentikan. Jika kamu berani menghancurkan tiruanku ini, aku akan membunuhmu sampai mati dan menghancurkanmu berkeping-keping." Lihat, saat memohon belas kasihan tidak ada gunanya, nenek moyang masyarakat naga hitam hanya bisa mengaum dengan marah dan mengancam. Dunia bawah tanah. Qin Chen mencibir, "Aku menunggumu." Dengan temperamen leluhur masyarakat naga hitam, Qin Chen tidak punya niat untuk menenangkan musuh. Hal-hal itu hanya karena situasinya, tidak peduli apakah Anda membiarkannya pergi atau tidak, ketika dia kembali dari reruntuhan para dewa, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Anda. Jika demikian, mengapa Anda harus mengampuni nyawanya? Kematian. Cakar terakhir ditusukkan, dan aturan luar angkasa yang menakutkan menyelimuti leluhur masyarakat naga hitam, dan jejak terakhir asal-usul Kaisar Dewa dalam klonnya dihilangkan di tempat. Tidak, kloningku. Aku ingat kamu, Qin Chen, aku akan membunuhmu. Boom. Petik 2. Sumber terakhir Kaisar Dewa jatuh ke tangan Qin Chen, dan klon leluhur masyarakat naga hitam tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengembun, dan runtuh di tempat, berubah menjadi langit penuh energi dan menghilang. Sebelum putus, dia menatap Qin Chen dengan mata penuh kebencian dan kegilaan. Qin Chen tampak sangat tenang. Ini baru permulaan. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam mengetahui identitasnya, dia tidak akan repot-repot mencarinya. Jika tidak, sudah waktunya untuk mengubah pemilik wilayah luas Laut Semesta Selatan ini. Organisasi gelap seperti perkumpulan naga hitam yang bersembunyi di sudut gelap seharusnya tidak ada di dunia ini dengan integritas seperti itu. Reruntuhan para dewa. Di benua hampa yang tak berujung, ada kehampaan yang bergejolak di mana-mana, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Di kejauhan, puncak kuno berwarna hitam pekat berdiri di sana. Ini adalah situasi berbahaya khusus di reruntuhan para dewa. Kadang-kadang, cairan hitam khusus dibiarkan di puncak gelap ini. Cairan ini memiliki efek memperbaiki jiwa dan tubuh. Bahkan jika ahli tingkat kaisar puncak terluka parah, dia hanya perlu meminum setetes cairan hitam unik ini menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Oleh karena itu, disebut cairan emas hitam oleh orang-orang kuat di reruntuhan para dewa. Bahkan cairan emas hitam ini memiliki efek perbaikan yang lemah pada ahli tingkat dewa kaisar. Saat ini, ada banyak aura menakutkan yang mengintai di dekat puncak hitam ini. Mereka adalah orang-orang kuat di lautan alam semesta yang telah memasuki alam rahasia reruntuhan para dewa, menjaga tambang emas hitam. Namun orang-orang kuat ini tidak mendekati puncak gunung hitam itu. Sebaliknya,
Mereka bersembunyi di kejauhan puncak gunung hitam itu, memandangi kehampaan gelap di suatu tempat di dalamnya, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kaisar Dewa yang kuat. Semua orang tahu bahwa ada Kaisar Dewa yang kuat yang bersembunyi di sana. Namun secara umum, emas hitam tidak terlalu efektif melawan Kaisar Dewa yang kuat, jadi umumnya tidak ada Kaisar Dewa yang kuat yang menyukai tempat ini dan secara khusus menunggu di sini. Namun belum lama ini, seorang Kaisar Dewa, apapun identitasnya, justru menduduki tanah emas hitam ini, membuat orang-orang kuat tersebut tidak berani bersuara. Anda hanya bisa menunggu dengan sabar sampai orang lain pergi. Tapi saat ini, ledakan, kekosongan itu meledak seketika, dan aura mengerikan menyapu seperti gunung berapi, berdampak ke segala arah. Qin Chen, jika kamu berani menghancurkan salah satu klon leluhurku, aku, naga hitam, akan melawanmu sampai mati. Raungan marah dan dalam datang dari kedalaman ledakan, dan langsung menyebar ke seluruh penjuru seluruh area urat emas hitam, menyebabkan banyak orang kuat yang mengintai di sekitarnya. Dengan aura yang begitu menakutkan, jelas bahwa Kaisar Dewa yang kuat menjadi gila. Perkumpulan Naga Hitam, Kaisar Dewa mana yang berasal dari Perkumpulan Naga Hitam? Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini? Saya telah melihatnya di peta distribusi kekuatan Laut Kosmik di klan. Masyarakat Naga Hitam seharusnya menjadi kekuatan ilahi di Laut Kosmik Selatan. Jadi, Kaisar Dewa yang kuat di depan saya adalah nenek moyang pendiri masyarakat Naga Hitam di Laut Kosmik Selatan. Petik 2. Ternyata dia adalah Kaisar Dewa dari tempat seperti Laut Alam Semesta Selatan. Pantas saja dia tertarik dengan harta karun biasa seperti emas hitam, tapi siapakah Qin Chen? Mungkinkah dia bisa menghancurkan klon nenek moyang masyarakat Naga Hitam? Kaisar Dewa senior tertentu. Mengapa dia tidak muncul dalam intelijen kita? Petik 2. Hah, bagus untuk menghancurkannya untuk harta karun seperti emas hitam. Situasi seperti ini tidak lebih dari ini. Ingin berkomunikasi satu sama lain, banyak orang kuat yang merasa lega dan gugup, tetapi mereka tidak berani mengganggu leluhur masyarakat Naga Hitam karena takut memancing kemarahannya. Setiap orang dapat merasakan kemarahan yang tak terbatas di hati leluhur masyarakat Naga Hitam. Jauh di dalam kekosongan itu, nenek moyang masyarakat Naga Hitam membuka pupil matanya yang marah, dan kekosongan tak terbatas di sekitarnya retak seperti cermin pecah, yang sangat menakutkan. Qin Chen, aku ingat kamu. Jika kamu berani menghancurkan klonku, aku tidak akan membalas dendam pada siapapun kecuali Kaisar Dewa. Nenek moyang masyarakat Naga Hitam menekan amarahnya dan klonnya dihancurkan oleh tingkat Kaisar yang kuat ini sangat penting baginya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan rasa malu. Saya masih memiliki jejak benih asli yang tersisa di markas besar masyarakat Naga Hitam. Saya harus mengaktifkan benih asli ini untuk membentuk inkarnasi khusus baru untuk menjaga inti markas. Jika tidak, jika kekuatan seperti Kerajaan Yong mengetahuinya, mereka tidak akan melakukan apapun kepadaku di markas besar Perkumpulan Naga Hitam. Jika kita melancarkan serangan, semua akumulasiku selama bertahun-tahun akan musnah. Nenek moyang masyarakat Naga Hitam tampak cemas. Bahkan jika dia kembali dari reruntuhan 10.000 dewa dan membunuh Kerajaan Yong, harta yang telah diambil juga akan diambil dari penguasa Kerajaan Yong. Bunga daylily sedang dingin pada saat itu. Bas! Nenek moyang masyarakat Naga Hitam segera duduk bersila, mengandalkan koneksi lemah antara dirinya dan sumber untuk mengaktifkan benih sumber, dan sekali lagi memadatkan proyeksi duduk. Reruntuhan para dewa sangatlah misterius. Begitu Anda masuk, Anda tidak dapat keluar dengan mudah. Namun, itu tidak sepenuhnya terisolasi dari semua kekuatan. Masih mungkin untuk mengaktifkannya dari jarak jauh dengan benih asli yang tertinggal. Sama seperti klon yang mati di kota Nanyuan, pesan itu juga akan disampaikan kepadanya. Markas besar Klub Naga Hitam, area inti. Istana yang gelap dan megah menjulang di atas langit dan bumi, dan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya akan melindungi tempat ini seperti patung batu. Ini adalah istana tempat tinggal nenek moyang masyarakat Naga Hitam, dan juga merupakan kawasan inti dari masyarakat Naga Hitam. Seluruh area markas dipenuhi dengan suasana dingin dan dijaga ketat. Di atas istana, sekelompok api hitam pekat menyala. Itu adalah api jiwa yang mewakili nenek moyang masyarakat Naga Hitam. Itu menjaga dan menjaga inti dari seluruh markas. Saat ini, di sudut gelap tempat inti ini, aura tak kasat mata mengintai di sini. Julingkan mata Anda untuk merasakan aula gelap kuno di depan Anda.
Aula utama ini seharusnya menjadi markas leluhur perkumpulan naga hitam, kan? Ada aura samar di dalamnya yang membuatku berdebar-debar. Seharusnya itu adalah metode yang ditinggalkan oleh leluhur perkumpulan naga hitam. Entahlah apa hubungan antara bocah lelaki Qin Chen dan lelaki tua dari masyarakat naga hitam itu. Bagaimana pertarungannya dengan Su? Bayangan hitam ini tidak lain adalah Molly. Dia waspada terhadap lingkungannya dan berhati-hati. Tidak peduli betapa sombongnya dia juga tahu bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam adalah orang kuat setingkat kaisar dewa dengan banyak metode. Menghadapi orang kuat seperti itu, dia harus berhati-hati. Jika tidak, dia akan mengambil tindakan gegabah. Klon lawan belum dibunuh oleh Qin Chen, lalu bukankah dia yang akan menyalahkan Qin Chen? Jadi Molly sangat sabar. Tiba-tiba, ledakan. Pada saat klon nenek moyang masyarakat naga hitam dibunuh oleh Qin Chen, seluruh markas besar masyarakat naga hitam bergetar hebat. Api hitam di atas istana padam dengan letusan menghilang dalam sekejap. Api jiwa leluhur telah padam. Apa yang terjadi? Di markas besar masyarakat naga hitam, banyak penjaga memandang ke aula di belakang mereka dengan ngeri, dengan ketakutan di wajah mereka. Apakah terjadi sesuatu pada klon leluhur? Saat para penjaga ini ketakutan, mata Molly yang tersembunyi di kegelapan tiba-tiba berbinar. Hahaha, nenek moyang masyarakat naga hitam pasti telah dirawat oleh Qin Chen. Bunuh. Petik 2. Molly bertekad dalam hatinya dan bergegas keluar dalam sekejap, langsung menuju istana markas asosiasi naga hitam. Ledakan. Antara langit dan bumi, bayangan iblis yang menakutkan langsung turun ke istana di depan penjaga kuat yang tak terhitung jumlahnya dari masyarakat naga hitam. Tidak, ada orang kuat yang mengintai. Beraninya kamu bertindak liar di masyarakat naga hitam kita. Bunuh dia. Seorang pria kuat dari masyarakat naga hitam dengan cepat naik ke langit dan menembak ke arah Molly kemarahan. Lakukan serangan. Dalam sekejap, jalan gelap menyapu langit dan bumi, seperti jaring, menyelimuti Demon Lee dalam sekejap. Huff, kalian kucing dan anjing juga ingin berurusan denganku. Matilah aku. Mata Molly dingin, dan energi iblis yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, energi iblis yang tak ada habisnya menyelimuti dunia seperti tirai langit, langsung mengelilingi penjaga yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Hanya jeritan yang terdengar. Para penjaga ini ngeri saat mengetahui bahwa setelah tubuh mereka bersentuhan dengan energi iblis, tubuh mereka langsung mulai membusuk. Jalannya terkorosi. Energi iblis Molly mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Setelah jalan manapun bersentuhan, itu akan menjadi seolah-olah telah terkontaminasi, dan akan mulai menjadi jahat dan dingin, seperti penyebaran wabah, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Bahkan prajurit tingkat kaisar tahap akhir tidak mampu menahan kekuatan energi iblis yang menakutkan ini, selama masih ada jejaknya di tubuh mereka, mereka seperti belatung di tulang tarsal dan tidak dapat dihilangkan. Tidak, di tengah jeritan yang melengking, banyak orang kuat dari masyarakat naga hitam terbakar satu persatu. Tubuh mereka terbakar di bawah energi iblis, dan jiwa mereka juga tersulut, dan kemudian diubah menjadi esensi murni kaisar, yang dituangkan ke dalam tubuh Molly, dan ditangkap olehnya. Hahaha, rasanya enak sekali. Aku sudah lama tidak merasa sebaik ini. Molly tertawa galak, merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Neneknya, dengan iblis Qin Chen itu, aku hampir menjadi pengikut. Ini adalah kehidupan yang benar-benar bebas dan bahagia. Molly tertawa, tidak peduli untuk memperhatikan teriakan para penjaga masyarakat naga hitam, dan langsung bergegas ke masuk istana nenek moyang masyarakat naga hitam. Berani masuk ke istana leluhur. Penggal. Begitu Molly memasuki istana, suara omelan yang jelas terdengar dari depan, dan sekelompok wanita berjubah hitam bergegas keluar, mata mereka liar dan dingin, dan mereka membunuh dengan gila-gilaan. Keluar, Molly mengerutkan kening, menamparkan tangannya, dan dengan keras, beberapa wanita segera terlempar. Saat mereka terbang terbalik, jubah hitam yang dikenakan oleh wanita fanatik ini hancur, memperlihatkan tubuh telanjang mereka, seperti putih seperti lemak. Ada bekas cambuk di mana-mana di tubuh seperti batu giok, yang sangat mengejutkan. Sial, itu menjijikkan. Molly hanya melirik mereka dan kemudian berbalik, sudah memahami bahwa wanita-wanita ini kemungkinan besar adalah selir yang dibesarkan di istana oleh leluhur masyarakat naga hitam. Nenek moyang masyarakat naga hitam ini sangat pandai bermain. Molly tidak bisa berkata-kata, sosoknya seperti kilat, mengabaikan sekelompok orang,
menjatuhkan beberapa wanita, dan langsung menuju ke inti istana. Hentikan dia, jaga istana leluhur. Masing-masing wanita ini dipukul dengan otot patah dan patah tulang. Sambil muntah darah, mereka bergegas maju seperti orang gila, seperti plester kulit anjing. Sialan, kamu mencari kematian. Apa menurutmu aku tidak akan membunuh wanita? Mati. Mata Molly dingin dan mematikan. Tentakel hitam langsung keluar dari tubuhnya, dan dengan letupan, wanita-wanita ini berkulit putih dikuliti. Tubuh mereka semua ditusuk dan digantung di kehampaan, dan kekuatan melahap yang mengerikan langsung memasuki tubuh para wanita ini. Kepulan. Hati para kaisar pada wanita-wanita ini seketika layu dan hancur, lalu tubuh dan jiwa mereka berubah menjadi abu dan menghilang sedikit demi sedikit. Molly terus bergerak dan bergegas ke dalam istana. Begitu banyak harta karun. Mata Molly berbinar. Berdengung. Tetapi pada saat ini, nafas yang menakutkan Molly datang dari dalam istana, dan sosok menakutkan sepertinya terbangun jauh di dalam istana. Dengan suara yang membumbung tinggi, api jiwa di atas istana perlahan menyala kembali. Jejak benih asli yang ditinggalkan oleh leluhur masyarakat naga hitam di istana perlahan aktif, mengembun menjadi sosok samar, memancarkan aura penindasan abadi. Tidak, itu nenek moyang masyarakat naga hitam. Molly terkejut, bukankah klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan oleh Qin Chen? Tapi Molly dengan cepat mengerti, tidak, ini hanya tanda asal. Nenek moyang masyarakat naga hitam ada di alam lain dan ingin mengaktifkan tanda asal ini. Molly langsung mengerti dan menatap jauh ke dalam matanya kekejaman dan keganasan. Sial, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk menjadi kaya. Jika tanda asli nenek moyang masyarakat naga hitam berhasil dipadatkan, bukankah dia harus menghadapi tiruan dari kaisar dewa yang kuat? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Kita tidak bisa membiarkan tanda asal ini berhasil dipadatkan. Molly tampak gila, dan menghancurkan tanda asal dengan satu telapak tangan. Dengan ledakan, energi iblis yang tak ada habisnya meletus, seperti gunung berapi yang memancar, dan langsung menenggelamkan asal mula leluhur perkumpulan naga hitam. Tanda itu, dengan liar melahap dan memakan pikiran kaisar dewa di dalamnya. Sial, siapa yang menindas leluhurku? Siapa itu? Petik 2. Satu demi satu raungan ditransmisikan dari hantu. Tanda aslinya terasa tertekan dan bergetar hebat. Gumpalan aura kaisar dewa yang menakutkan meledak darinya, mencoba melepaskan diri dari penindasan iblis dan mengembun menjadi bentuk. Sialan, tanda asal yang kecil. Aku tidak bisa menekanmu bahkan jika aku tidak mempercayainya. Ekspresi Molly sangat ganas dan gila. Seluruh tubuhnya benar-benar pecah menjadi hantu yang terkondensasi oleh tanda asal ini, menyebabkan gelombang ini kekuatan meledak di tubuhnya, dan kemudian dia menekannya dengan tubuhnya sendiri. Telan untukku, Molly berteriak dengan marah, dan energi iblis yang menakutkan di tubuhnya melonjak. Saat melawan, itu bahkan dengan liar melahap kekuatan tanda aslinya. Saat berikutnya, Molly mengertakkan gigi dan kulitnya meledak. Dia berubah menjadi pria berdarah dalam sekejap. Dia tidak bertarung melawan lawan, tapi membiarkan kekuatan lawan meledak langsung di tubuhnya ini. Tapi Molly tidak peduli sama sekali. Saat itu, dia berani menelan kekuatan suci jurang maut dari Master Domain Yaoling tingkat Kaisar Dewa yang menghancurkan dirinya sendiri di dalam jurang nenek moyang masyarakat naga hitam. Neneknya, aku telah melakukan perjalanan melintasi lautan alam semesta, pemandangan besar apa yang belum kulihat. Telan itu untukku. Petik 2. Ledakan. Tubuh Molly terbakar di tempat, dan aura tingkat Kaisar tahap akhir meledak, dan itu masih terus meningkat. Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam sedang mencoba untuk menghidupkan kembali tanda aslinya. Pada saat ini, dia juga merasakan kekuatan melahap dan menekan Molly, dan matanya tiba-tiba terbuka. Apa? Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak terkejut dan marah. Tidak mungkin, klon saya baru saja dihancurkan di kota Nanyuan, dan ada kotoran yang menyergap tanda asli saya di istana saya. Dia tampak marah dan frustrasi. Apakah itu Qin Chen? Hal pertama yang dia pikirkan adalah Qin Chen. Namun hal itu dengan cepat dikesampingkan. Tidak, Qin Chen jelas masih di kota Nanyuan. Tapi siapa dia jika bukan dia? Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah dan sedikit histeris. Meskipun dia hanyalah tanda asal, hanya ada segelintir orang kuat di seluruh laut semesta selatan yang dapat menekan tanda asalnya.
Bahkan orang kuat seperti Sage Agung Siyu, yang telah berada di Laut Semesta Selatan selama puluhan ribu bertahun-tahun, bahkan tidak bisa memikirkan untuk menekannya. Orang ini menyerang istanaku saat klonku dihancurkan. Dia jelas punya rencana yang sudah direncanakan. Mungkinkah ini jebakan? Tiba-tiba, leluhur masyarakat naga hitam memikirkan sebuah kemungkinan. Ya, ini pasti jebakan. Petik 2. Gunakan Sage Agung Yilong dan Sage Agung Siyu sebagai umpan untuk menangkapku. Dan tubuhnya gemetar karena marah. Ya, pasti begitu. Pertama-tama bunuh Sage Agung Yilong untuk menarik Sage Agung Siyu, lalu bunuh Sage Agung Siyu untuk menarik klon leluhur, dan terakhir bunuh klon leluhur sebelum segera membobol leluhur. Istana. Bunuh jejak asli leluhur, biarkan leluhur kehilangan kendali atas markas besar masyarakat naga hitam, dan kemudian menjarah kekayaan. Leluhur-leluhur di istana, semua kekayaan. Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, dia akan dijebak dan menjadi mangsa. Jika ini benar-benar sebuah permainan, maka di permukaan inti dari permainan ini adalah Qin Chen. Tetapi kenyataannya, orang yang paling diuntungkan adalah orang yang menekan tanda asli leluhur. Yang ini dalang di balik permainan yang menghasilkan keuntungan paling banyak. Memikirkan hal ini, nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba terkejut dan marah. Sialan, aku akan bertarung sampai mati untuk menangkapmu, wanita jalang ini. Dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Dengan raungan, pikiran ilahi yang menakutkan menembus kehampaan luas reruntuhan para dewa dan tiba-tiba turun ke aula istana tempat tanda aslinya berada. Pada saat Molly hendak sepenuhnya menelan dan memusnahkan tanda sumber di istananya, sepasang mata dingin dan marah tiba-tiba terbuka di atas tanda sumber, dan dia tiba-tiba menatap Molly. Itu kamu, penghasutnya, dalang besar di balik layar. Itu kamu. Aku ingat kamu. Kamu tunggu aku, tunggu. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Molly, seolah dia ingin mengukirnya dalam-dalam jiwanya. Umumnya, ia mengaum dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Apa tangan hitam besar itu? Ada apa? Molly mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba mencapai puncaknya. Ledakan. Saat berikutnya, sepasang mata itu benar-benar hancur dan menghilang ke dalam kehampaan. Bersama dengan tanda aslinya, mereka sepenuhnya ditelan dan diserap oleh iblis. Ledakan. Aura di tubuh Molly melonjak seketika, melintasi alam mendiang kaisar dalam sekejap dan naik hingga batasnya. Hahaha, rasanya enak sekali. Molly merasakan aura kuat di tubuhnya, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Jika aku menelannya beberapa kali lagi, aku khawatir aku bisa langsung menekan anak itu Qin Chen. Molly tertawa gembira dan mulai menjarah istana dengan gila-gilaan panen dan menghilang dalam sekejap. Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam membuka matanya, dan di kedalaman matanya, ada ekspresi setan dan jahat di wajahnya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, mengguncang kehampaan ke segala arah. Itu dia, penghasutnya, dalang besar di balik layar. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengertakkan giginya dengan ganas. Saat dia melihat Molly, dia samar-samar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh lawan sangat tidak jelas, karena pihak lain menggunakan tubuh fisiknya untuk melahap kekuatan tanda aslinya, dia masih samar-samar menyadarinya. Kekuatan semacam itu bahkan membuat leluhurku sedikit takut. Itu menunjukkan bahwa asal-usul putra ini bertekad lebih tinggi daripada Qin Chen. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak garang. Jika kamu berani merampas kekayaan leluhurku, jika kamu tidak membunuh anak ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi kaisar dewa. Boom! Kebencian dan kemarahan yang tak terlihat melanda segala arah, mengguncang kehampaan reruntuhan para dewa. Kota Nanyuan. Setelah sepenuhnya membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam, kehampaan mendidih yang tak ada habisnya di kota Nanyuan akhirnya perlahan kembali tenang. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan melihat ke atas. Di atas langit yang luas, sungai hitam dengan niat membunuh yang mengerikan seperti ribuan burung yang kembali ke hutan, kembali ke tubuh Qin Chen yang awalnya menyelimuti seluruh kota Nanyuan menghilang dalam sekejap, memperlihatkan langit yang cerah dan cerah. Hanya sosok Qin Chen yang tersisa mengambang di langit, bersinar seperti dewa. Mati, klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah terbunuh. Semua praktisi, termasuk Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yu Xin,
Penguasa Paviliun Tianwei, semuanya bergumam dengan ekspresi membosankan, merasakan penindasan yang tak tertandingi. Saroye mendongak, matanya sedikit bingung, apakah ini tuan yang aku ikuti? Dengan tubuh kaisar, bunuh tiruan kaisar dewa. Masa lalu bersinar terang hingga saat ini. Saya tidak memilih untuk tinggal bersama Tuan Qin Chen pada pertama kalinya. Ada juga sedikit rasa kesal dan penyesalan di mata Rona tinggal bersama Qin Chen, lalu apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk tinggal bersama Qin Chen? Segala sesuatu di balik tanah suci Taiyi dan kematian bibiku mungkin tidak akan pernah terjadi. Orang yang paling ketakutan adalah orang bijak Cuming, dengan ekspresi putus asa dan pingsan. Bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah dihancurkan. Apakah dia, kaisar tertinggi, masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Qin Chen tertahan di kehampaan, dan sungai hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dan mengingat pertempuran sebelumnya. Tubuh dan jiwaku sama-sama unggul. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di lautan alam semesta, aku tidak hanya mencapai perpaduan yin dan yang, tetapi juga memiliki tubuh dewa yang sempurna. Dalam hal jiwa dan tubuh, aku punya juga mengintegrasikan alam semesta asli dan menerima kekuatan dimensi tinggi. Baptisan. Dengan kekuatan hanya satu klon nenek moyang masyarakat naga hitam, akan sangat sulit untuk menyakitiku. Tetapi klon adalah sebuah cloning. Qin Chen berpikir dalam hati. Klon Kaisar Dewa hanya memiliki sedikit energi asli dari tubuh Kaisar Dewa, dan itu sudah dapat merusak rambut dan kapilerku. Bagaimana jika itu tubuh utamanya? Dengan satu pukulan, bukankah aku harus melakukannya? Kulit patah, tulang patah. Qin Chen harus waspada dan merasa penuh krisis. Membandingkan klon dengan tubuh aslinya hampir sama, perbedaan antara cekungan air dan sungai sangat berbeda. Di lautan luas alam semesta, makhluk berdimensi tinggi sekuat awan dan sekuat kaisar dewa pembunuh kontra pembunuhan semuanya akan jatuh, jadi bagaimana menurutku? Jalan menuju kultivasi masih panjang, dan aku masih perlu bekerja lebih keras untuk mengatasi krisis satu demi satu. Qin Chen memikirkannya, hanya dalam waktu singkat sebelum dia akhirnya memasuki ranah mendiang kaisar. Meskipun dia dekat dengan kaisar puncak, dalam hal ranah, dia masih jauh di belakang kaisar dewa yang kuat. Alasan kenapa dia bisa membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam adalah karena tubuh fisiknya adalah tubuh dewa yang sempurna. Dikombinasikan dengan baptisan kekuatan dimensi tinggi, itu bisa menyaingi kaisar dewa dan bisa disebut tubuh ilahi. Di sisi lain, dia adalah tubuh yin dan yang lengkap. Jiwanya telah mengalami sungai dosa di dunia bawah, sungai mayat hidup, dan baptisan laut kematian dari niat membunuh pendahulu kaisar ilahi. Dia dipelihara oleh kekuatan penghakiman ilahi, terintegrasi dengan alam semesta asli, dan dibaptis oleh kekuatan dimensi tinggi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai hasil ini. Namun jika kamu benar-benar menemukan keberadaan Gao dimensional, aku khawatir kamu bisa menekannya dengan bantuan tanganmu. Saya masih harus menjadi lebih kuat, kata Qin Chen dalam hati. Bahkan melawan klon Kaisar Dewa dapat mematahkan rambut di tubuhnya, dan dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Anda harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan jangan berpuas diri. Berpikir seperti ini, Qin Chen perlahan jatuh dan mendarat di kota Nanyuan. Tuan, Saroye melangkah maju dengan penuh semangat, menjulurkan lidahnya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Taruhannya benar. Bahkan dalam sejarah klan Komodo, dia belum pernah mendengar hal seperti itu, menggunakan tingkat budidaya Kaisar Agung untuk membunuh klon Kaisar Dewa. Betapa luar biasanya hal ini. Bakat yang tak terkalahkan, bakat yang benar-benar tak terkalahkan. Anda layak menjadi ahli top yang hanya bisa dikembangkan oleh kekuatan kuno itu. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi sosok dominan di lautan kosmik. Tapi coba pikirkan, kalau dia bukan orang seperti itu, bagaimana dia bisa layak mengikuti saya, orang jenius paling cerdas dalam sejarah suku Komodo. Saroye merasa bahagia di dalam hatinya. Saat ini, ada keheningan di lapangan, tidak ada yang berani bergerak. Semua praktisi memandang Qin Chen dengan rasa takut, hormat, cemas, takut, dan seterusnya. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan para praktisi yang ditempatkan di kota Nanyuan oleh beberapa kekuatan besar di alam semesta semuanya diam dan berperilaku baik. Siapa yang berani menyinggung sosok seperti itu?
Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam pun dihancurkan? Tidak peduli betapa hebatnya Anda, bagaimana Anda bisa sehebat klon Kaisar Dewa? Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen menoleh untuk melihat Sage Chuji Agung di sampingnya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan di luar kota Nanyuan. Ledakan, ada suara gemuruh di kejauhan, dan kemudian sebuah kereta dengan cepat lewat dengan tim yang besar. Kemanapun ia lewat, kekosongan melonjak, dan aura menakutkan menyapunya. Tanpa berhenti, ia mendarat di kota Nanyuan dalam sekejap. Segera, sosok yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kereta. Itu adalah Raja Tianbei, Dewa Perang Kerajaan Yong, dan dia datang ke Qin Chen dalam sekejap. Saudara Qin, kamu baik-baik saja. Begitu Raja Tianbei muncul, dia memandang Qin Chen dengan cemas, dan kemudian melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat Sage Chumon Agung di sampingnya, pupil matanya menyusut, dan kemudian dia melihat sekeliling dengan hati-hati lagi, aura yang muncul di tubuh seperti gunung berapi yang akan meletus. Wow, tentara Shen Wei di belakangnya dengan cepat bubar, masing-masing memancarkan aura menakutkan Kaisar Agung, membentuk formasi pertempuran unik untuk melindungi satu sisi. Raja Tianbei Senior, mengapa kamu ada di sini? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Saudara Qin, saya menerima kabar bahwa petapa Agung Siyu dari perkumpulan naga hitam ingin membunuhmu. Dalam perjalanan ke sini, tiruan dari leluhur perkumpulan naga hitam yang sedang duduk di markas besar perkumpulan naga hitam tiba-tiba dikirim dan bergegas ke arah ini. Aku cemas, jadi aku bergegas, ingin mendukung saudara Qin, tapi ini. Raja Tianbei melirik ke arah Qin Chen, yang tidak terluka, dan kemudian melihat ke sekeliling yang tenang, tapi tidak ada Sage Agung Siyu dan yang lainnya. Sosok dari masyarakat naga hitam bertanya dengan bingung, apakah Sage Agung Siyu tidak melakukannya sendiri? Dia hanya mengundang si pembunuh. Bukankah nenek moyang naga hitam masyarakat datang ke kota Nanyuan? Apakah informasi raja ini salah? Raja Tianbei bingung. Melihat situasi di kota Nanyuan, sepertinya belum terjadi pertempuran yang terlalu sengit, dan beberapa bangunan masih cukup utuh. Jika Sage Agung Siyu mengambil tindakan, atau jika nenek moyang masyarakat naga hitam datang, pertama, Qin Chen tidak akan pernah aman, dan kedua, kota Nanyuan tidak akan pernah utuh. Tapi itu bagus. Saya seharusnya datang lebih awal. Raja Tianbei menghela nafas lega dan memandang Qin Chen dengan ekspresi serius. Saudara Qin, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda dapat membunuh semua orang di masyarakat naga hitam kapan saja, bahkan orang bijak Agung Nai Long juga sama. Tetapi orang bijak Agung Siyu berbeda. Dia adalah tangan kanan dari leluhur masyarakat naga hitam. Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan memprovokasi nenek moyang masyarakat naga hitam. Pada saat itu, bahkan jika aku datang ke sini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hanya klon dari penguasa kerajaan yang akan bisa menyelamatkanmu, datang untuk menghentikan leluhur perkumpulan naga hitam. Petik 2. Jadi selanjutnya, aku akan menemanimu di sini di selatan. Harap tinggal di kota Sumber sebentar untuk mencegah Sage Agung Siyu dan leluhur perkumpulan naga hitam menyerangmu. Nenek moyang masyarakat naga hitam benar-benar berani mengambil tindakan. Saya juga bisa memanggil klon penguasa kerajaan untuk datang dan menghentikan mereka. Raja Tianbei berkata dengan raut wajahnya. Serius, nada peringatan. Diam, keheningan yang mematikan. Setelah Raja Tianbei selesai berbicara, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandangnya dengan mata yang sangat aneh dan tidak berkata apa-apa. Ada apa? Raja Tianbei mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan curiga. Haha, Qin Chen berkata sambil tersenyum, Raja Tianbei Senior, informasi Anda benar. Sage Agung Siyu memang membunuh dan menyerang saya sebelumnya, tetapi dia dibunuh oleh saya. Apa? Raja Tianbei terkejut dan berkata dengan suara tanpa suara, kamu membunuh Sage Agung Siyu. Wajahnya ngeri, dan kemudian dia tampak cemas dan berkata dengan cemas, Saudara Qin, bagaimana kamu bisa membunuh Siyu itu? Sage, dia adalah tangan kanan nenek moyang masyarakat naga hitam. Jika kamu membunuhnya, nenek moyang masyarakat naga hitam akan marah dan klonnya akan datang. Lalu kamu. Raja Tianbei sama cemasnya seperti semut di panci panas, jadi, klon nenek moyang masyarakat naga hitam baru saja datang ke kota Nanyuan, tapi pasti tertunda karena sesuatu. Tidak,
Saya harus menghubungi penguasa negara secepatnya dan biarkan klonnya datang. Kalau tidak aku akan menunggu klon nenek moyang masyarakat naga hitam tiba, maka sudah terlambat. Petik 2. Ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba melonjak di tubuh Raja Tianbei, dan aura samar Kaisar Dewa akan muncul dari tubuhnya. Tanda Kaisar Dewa. Pada hari ini, Raja Bei, sebagai Jenderal Dewa Perang yang menjaga perbatasan Kerajaan Yong, dan seperti petapa Agung Siyu, juga memiliki jejak spiritual penguasa Kerajaan Yong di tubuhnya, sehingga dia dapat memanggil proyeksi yang akan datang, langsung. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkan tanda Kaisar Dewa, sebuah tangan menekan bahunya pada suatu saat, menekan aura yang akan aktif di tubuhnya. Qin Chen tersenyum dan berkata, Raja Tianbei Senior, jangan repot-repot. Klon nenek moyang masyarakat naga hitam sebenarnya telah tiba di kota Nanyuan belum lama ini dan telah saya hancurkan. Tidak ada seorang pun di kota Nanyuan untuk saat ini. Ini masalah serius. Jika dia berani datang ke sini lagi, aku akan membunuhnya sekali. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Saudara Qin, kamu tidak boleh gegabah. Klon Kaisar Ilahi tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apa? Raja Tianbei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba, dia membeku dan menatap Qin Chen dengan hampa, apa yang baru saja kamu katakan? Klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan olehmu. Dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan Qin Chen menatapnya sambil tersenyum. Bang bang bang. Raja Tianbei merasa jantung kaisarnya berdebar kencang, mulutnya kering, telapak tangannya berkeringat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, mencoba untuk mendapatkan pengakuan. Tapi ekspresi bodoh orang-orang di sekitarnya membuat pupil matanya mengecil, dan rasa absurditas yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda pikirannya. Apakah itu benar? Kaisar Agung membunuh klon Kaisar Dewa. Apakah kamu tidak bermimpi? Di sisi berlawanan, Qin Chen tersenyum. Dia mengangkat tangannya, dan nafas Kaisar Ilahi muncul di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Senior, ini adalah bagian dari asal mula Kaisar Ilahi dalam klon leluhur masyarakat naga hitam. Tidak hanya nenek moyang masyarakat naga hitam, avatar nenek moyang, dan nenek moyang kota Nanyuan, Mo Yun Gubo, yang berkolusi dengan petapa Agung Siyu untuk menjebak pendahulu Kaisar Mekong, dan diam-diam membunuh banyak orang tak bersalah di kota Nanyuan selama bertahun-tahun, dan saya juga telah membunuhnya. Pikiran Raja Tianbei berdengung, dan dia merasa seperti ada banyak lalat yang berkeliaran di benaknya, menatap kosong pada nafas Kaisar Dewa di tangan Qin Chen. Jejak kekuatan gelap menakutkan yang terpancar dari aura Kaisar Dewa. Gumpalan aura Kaisar Dewa di depannya ini membuat Raja Tianbei menjadi kaku. Ada teror besar antara hidup dan mati di dalam hatinya, seolah-olah dia berjalan di ambang kematian, seolah berjalan di atas es tipis. Perasaan itu jelas merupakan aura Kaisar Dewa nenek moyang masyarakat naga hitam. Ledakan. Nilai-nilai yang tertanam dalam hatinya di banyak era sebelumnya runtuh dalam sekejap. Pikiran Tao tidak stabil. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, nafas Kaisar Ilahi sudah terlempar ke arah Saroye. Sinar asal mula Kaisar Ilahi ini akan diberikan kepada Anda. Terima kasih, Tuan. Mata Yerosa bersinar, dan tanpa sadar dia membuka mulutnya lebar-lebar aura Kaisar Ilahi. Dengan keras, tubuh Saroye mengembang dengan cepat, sisiknya hancur, dan darah muncrat, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan ekstasi, mencoba yang terbaik untuk mengedarkan dunia di dalam tubuhnya dan menyempurnakan asal-usul Kaisar Dewa. Inilah asal mula Kaisar Dewa. Meskipun nafas Kaisar Dewa ini hanya 1/10 dari sumber Kaisar Dewa pada klon sebelumnya dari nenek moyang masyarakat naga hitam, bagi Saroye, yang baru saja menerobos ke puncak Kaisar Agung, ini adalah pastinya makanan terlezat di dunia. Melihat seluruh marga Komodo, berapa banyak anggota marga yang telah melahap asal-usul Kaisar Dewa. Saya khawatir hanya ada segelintir saja. Dia tutup mulut dan dengan panik menyempurnakan kekuatan Kaisar Dewa di dalamnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Saroye, yang tingkat budidayanya sudah stagnan, kini auranya perlahan naik kembali. Segera setelah itu, Qin Chen melihat ke arah Sage Agung Cucong di sampingnya. Fiu. Sage Agung Cumong berlutut di tempat dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Tuan, Luang, ampuni saya. Sage Agung Cucong berkata dengan ketakutan di wajahnya, saya hanyalah seorang pembunuh yang mencari nafkah dengan menjalankan misi. Kali ini, saya juga menerima perintah dari markas besar Tian Wai Tian, mengeluarkan misi untuk membunuh Tuan.
Baru setelah itu saya pergi. Datanglah ke kota Nanyuan. Sekarang majikan saya, Sage Agung Siyu, telah jatuh. Saya tidak akan pernah menyinggung perasaan Anda sedikit pun, dan setelah saya kembali kali ini, saya akan melakukannya pasti memberitahu markas besar dan meminta Anda untuk dimasukkan dalam daftar putih. Tian Waitian tidak akan lagi menerima tugas membunuh Anda, Tuhan. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada pemilik Tian Waitian di sini berasal dari kekuatan tingkat tinggi Tian Waitian dan mengetahui bahwa saya, Tian Waitian, memiliki daftar putih, untuk mengurangi kekacauan di bawah ini. Sebagai pembunuh super, selama saya menyumbangkan poin kontribusi yang cukup, markas pasti akan memberi saya ini wajah. Sage Agung Cucong tampak ketakutan. Putus asa. Takut, itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya. Tian Waitian terkenal di alam semesta dan memiliki reputasi yang menakutkan. Namun, Qin Chen tetap tidak segan-segan membunuh klon Kaisar Dewa Lawan meskipun ada permintaan dan ancaman dari nenek moyang masyarakat naga hitam mengancamnya, tidak berpengaruh pada Qin Chen di depannya. Hanya dengan memohon belas kasihan barulah ada secercah harapan. Pembunuh tingkat kekacauan Tian Waitian. Kata-kata dari Great Sage Cukon juga membangunkan Raja Tianbei dan banyak praktisi yang hadir. Tian Waitian adalah salah satu organisasi pembunuh terbesar di Laut Semesta, dan kekuatannya menyebar ke seluruh Laut Semesta. Bahkan kekuatan tingkat kerajaan dewa seperti masyarakat naga hitam dan kerajaan Yong tidak berani bermusuhan dengan Tian Waitian dengan mudah. Tanpa diduga, orang bijak Agung Siyu benar-benar mengundang dewa pembunuh seperti itu. Jika orang bijak agung di depannya benar-benar berasal dari dunia luar, dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Laut Semesta tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Melepaskanmu. Qin Chen memandang Sage Agung Cucong dengan acuh tak acuh. Matanya membuat Sage Agung Cucong gemetar karena putus asa. Puff. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan energi pedang pembunuh yang mengerikan seperti kilat, melewati tepat di antara alis Sage Agung, menusuk jiwanya dan mencekiknya di tempat. Aku, orang bijak Cumon menatap dengan mata putus asa dan ketakutan. Dia hanya punya waktu untuk mengatakan satu kata sebelum dia benar-benar tercengang dan benar-benar kehilangan suaranya. Sekarang setelah kamu menyerangku, apakah kamu masih berpikir kamu bisa pergi hidup-hidup? Mata Qin Chen acuh tak acuh, dia menoleh ke arah Saroye, dan berkata dengan tenang, "Ya Rosa." Ya, Saroye tampak gembira. Dia tidak peduli bahwa esensi Kaisar Ilahi di tubuhnya belum sepenuhnya dimurnikan. Dia membuka mulutnya dan menelan tubuh orang bijak agung dalam satu tegukan di bawah tatapan mata ngeri semua praktisi. Yah, ini benar-benar enak. Saroye tampak puas, meskipun Sage Agung Cu hanyalah seorang kaisar puncak, tidak ada bandingannya dengan kaisar dewa setengah langkah seperti Sage Agung Siyu dan Mo Yun Gubo, apalagi dibandingkan dengan asal-usul dewa kaisar nenek moyang masyarakat naga hitam, kaki nyamuk bukanlah daging, jadi tidak bisa disia-siakan. Selain itu, saat makan juga harus mencampurkan daging dan sayuran. Bang, bang, bang. Apa yang Saroye makan sangat harum sehingga semua praktisi di sekitarnya bergidik dan merasa berbulu di sekujur tubuh mereka. Saudara Qin, kamu. Raja Tianbei awalnya ingin menghalangi Qin Chen, tetapi melihat situasinya, dia tersenyum pahit dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen datang ke depan gedung Tianwei, Master Cheng Xin. Semua praktisi lain di sekitar Yuexin sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan liar. Mereka menjauh dan memandang Yuexin dengan ketakutan. Bahkan orang bijak agung Cuji terbunuh, jadi Yuexin, penguasa gedung Tianwei dari sekte Tianwei Tianxia, mungkin juga dalam bahaya. Di bawah tatapan semua orang, Cheng Xin tampak ketakutan. Dia benar-benar menahan tekanan Qin Chen dan tidak berlutut seperti Great Sage Cu. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Qin Chen seolah-olah dia sudah mati, dan berkata, "Tuan Qin, meskipun Sage Agung Cucong adalah pembunuh Tian Waitian kami yang tingkat kekacauan, dia menerima tugas untuk membunuh Anda. Masuk akal jika pembunuhan itu gagal dan dia dibunuh oleh Anda. Saya, Tian Waitian, tidak akan pernah membalas dendam padamu, Tuan, untuk ini. Tapi saya, Yuxin, hanyalah pemilik cabang gedung Tianwei di kota Nanyuan. Saya hanya bertanggung jawab atas beberapa urusan bisnis di dekat kota Nanyuan. Masalah pembunuhan kecil tidak ada hubungannya dengan serangan Sage Agung Cukun kali ini. Tuan Qin, jika kamu membunuh,
Aku benar-benar bertentangan dengan keinginanku, Tuan Qin, jadi tolong pikirkan lagi. Yusin mengangkat kepalanya, tubuhnya gemetar, jelas bahwa dia sangat ketakutan, tetapi matanya tegas, dan dia tampak langsung di Qin Chen, dan dia bertekad untuk mati. Mendesis. Praktisi lain di sekitarnya tersentak, apakah Chen Xin ini gila? Apakah Anda tidak takut mati jika masih berani mengucapkan kata-kata keras seperti itu atas nama Tian Waitian saat ini? Dari kematian sebelumnya dari Patriark Masyarakat Naga Hitam dan Sage Agung Chu, semua orang telah melihat bahwa Qin Chen di depan mereka pasti adalah orang yang tidak akan diancam. Benar saja, ketika dia mendengar ancaman Yusin, Qin Chen tidak bisa menahan senyum dan menatap Yusin dengan mata menyipit. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Takut, tapi aku akan tetap mengatakan itu. Yusin mengangkat kepalanya dan menatapnya. Menatap Qin Chen dengan tegas, saya, Tian Waitian, telah mewarisi lautan alam semesta selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli betapa menakutkannya musuh, saya tidak pernah gentar. Yusin pergi untuk mati dengan ekspresi murah hati di wajahnya, dan berkata dengan arogan, meskipun kultivasi saya tidak sebaik di sini. Sage Chu yang agung, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun ada orang di surga saya yang rakus akan kehidupan dan takut pada kematian, ada juga orang yang acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, maka kamu dan Sage Agung Chu Chan berada dalam misi yang sama. Rasa syukur akan hilang ketika orang mati untuk membunuhku hari ini, kamu sepenuhnya musuh Tian Waitian. Meskipun aku mati demi kebenaran Tian Waitian, dan aku pantas mati. Saya harap Anda berpikir dua kali. Apakah Anda ingin bertarung dengan saya, Tian Waitian, dalam persahabatan, atau apakah Anda ingin melawan saya, Tian Waitian, sampai mati? Itu semua tergantung pada pikiran Anda, Tuan. Kepala dan mengangkat lehernya tinggi-tinggi ke arah Qin Chen, anggap kematian sebagai rumah. Menarik, menarik. Qin Chen memandang Yusin dan tiba-tiba tertawa, tawa itu bergemuruh dan bergema di seluruh dunia. Saya tidak menyangka ada orang di dunia yang tidak takut mati. Mereka layak menjadi organisasi pembunuh tertinggi di alam semesta. Saya mengagumi Anda. Qin Chen menatap Yusin dan mencibir, seperti Anda katanya, satu kodenya sama, tergantung kamu. Demi akal sehat, aku tidak akan membunuhmu hari ini, atau bahkan mengeluarkanmu, tapi jika kamu berani tidak menghormatiku lagi, jangan salahkan aku karena menjadi kasar, keluar. Qin Chen melambaikan tangannya, Yusin segera dibuang, dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia berlutut setengah di udara, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan kuat, menatap Qin Chen dengan mata nakal, dan berkata, terima kasih karena tidak membunuhku, selamat tinggal. Menara Tianwei dan menghilang tidak terlihat. Yusin ini benar-benar selamat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, terkejut dengan keberanian Yusin dan kagum dengan keberuntungannya. Di sampingnya, Raja Beitian tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, Qin Chen tidak benar-benar membunuh Yuan Xin. Jika tidak, dia akan sangat menyinggung Tian Waitian sampai mati. Tidak apa-apa menyinggung leluhur masyarakat naga hitam. Bagaimanapun, Yongguo memiliki konflik kepentingan dengan masyarakat naga hitam. Tapi jika itu menyinggung Tian Waitian, meskipun raja datang, dia mungkin tidak mau terlibat dalam karma seperti itu dan melindungi Qin Chen sampai mati. Saya tidak menyangka Qin Chen memiliki metode dan kekuatan magis seperti itu. Terakhir kali saya datang ke sini, saya khawatir saya mengabaikan saudara Qin. Raja Tianbei memandang Qin Chen dan tersenyum pahit, tetapi jika saudara Qin benar-benar menghancurkannya nenek moyang masyarakat naga hitam, klon, nenek moyang masyarakat naga hitam tidak akan menyerah ketika dia kembali dari reruntuhan 10.000 dewa. Senior Raja Tianbei sangat sopan. Qin Chen tersenyum. Dia dan Raja Tianbei baru saja bertemu satu sama lain sebelumnya. Itu hanya dua sisi. Perasaannya secara alami tidak terlalu dalam. Tapi Raja Tianbei sangat antusias terhadapnya terakhir kali, tanpa pretensi apapun, dan bahkan mendanainya banyak kristal kekaisaran. Kali ini dia datang untuk membantu begitu cepat. Meskipun mungkin karena tata letak kerajaan Yong, Qin Chen tetap saja saya sangat menghargainya dan mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Adapun leluhur masyarakat naga hitam, Qin akan menanganinya sendiri dan tidak akan mempengaruhi senior Raja Tianbei, jawab Qin Chen sambil tersenyum.
Raja Tianbei berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Qin, apa yang kamu bicarakan? Bisnis Anda adalah urusan Yongguo kami, dan tidak akan terpengaruh oleh pengaruh apapun. Adapun gelar senior, saya tidak akan pernah menganggapnya serius. Saudara Qin, kamu, panggil saja aku Tianbei." Meminta Qin Chen, yang membunuh klon Kaisar Dewa, untuk menyebut dirinya senior, Raja Tianbei merasa kakinya lemah dan dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. "Kalau begitu aku akan memanggilmu Saudara Tianbei." Qin Chen tersenyum dan tidak menganggapnya serius. "Saudara Qin, kerajaan Yong kita memiliki garnisun di kota Nanyuan. Mengenai leluhur masyarakat naga hitam, mengapa Anda tidak, Saudara Qin, ikuti saya ke garnisun kerajaan Yong kita. Saya akan menyiapkan beberapa minuman dan kita bisa semua duduk dan berbicara secara detail." Raja Tianbei menyarankan. Qin Chen mengangguk, "Iya, tunggu." Saat Qin Chen dan Raja Tianbei bergegas bersama, tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar, langsung menyela mereka berdua, dan kemudian, sesosok tubuh datang dari Nanyuan para pembudidaya terbang keluar kota dan mendatangi mereka berdua. "Apa tujuan utama paviliun abadi ini? Beraninya kamu maju ke depan untuk menemukan pembunuh itu dan mencari kematian." "Set. Diamlah. Dan berbisik, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chu Yueli ketika dia bergegas keluar." Meskipun Chu Yueli berasal dari paviliun abadi, kekuatan tertinggi di lautan alam semesta, Qin Chen bahkan berani membunuh pembunuh tingkat kekacauan di dunia luar dan klon nenek moyang masyarakat naga hitam paviliun abadi membuat lawan marah. "Saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Aku ingin tahu ada apa dengan paviliun Master Chu." Qin Chen berbalik dan menatap Chu Yueli. "Tuan Qin Chen, Tuan Raja Tianbei, saya, paviliun abadi, memiliki sesuatu untuk dilamar." Chu Yueli tersenyum sedikit, tanpa kehilangan gaya semua orang, pesona seorang wanita dewasa secara alami menghilang, penuh godaan, dan berkata kepada keduanya di antaranya, seperti kata pepatah, "Gunung tidak bisa hidup tanpa raja, negara tidak bisa hidup tanpa raja, rumah tidak bisa hidup tanpa tuan, begitu pula kota." Sekarang orang-orang dari keluarga Moyun yang bertanggung jawab atas kota Nanyuan semuanya telah dieksekusi, dan lelaki tua Moyun Gubo juga telah jatuh. Kota Nanyuan adalah salah satu kota netral teratas di Laut Semesta Selatan. Jika tidak ada yang menahan itu mungkin tidak mungkin terjadi selama beberapa hari. Akan ada kekacauan, jadi saya, Paviliun Abadi, ingin mengusulkan agar Tuan Qin Chen mengambil alih kepemimpinan keluarga Moyun dan membawa kedamaian bagi banyak orang di kota Nanyuan. Chu Yueli membungkuk dalam-dalam dengan ekspresi hormat. Mendengar ini, semua orang tercengang. Biarkan Qin Chen menjadi penguasa kota-kota Nanyuan. Perlu dicatat bahwa kota Nanyuan adalah kota netral teratas di Laut Semesta Selatan, dan sejumlah besar kristal kaisar dapat dikumpulkan darinya setiap tahun, bahkan untuk beberapa kerajaan dewa teratas di Laut Semesta Selatan, itu adalah sepotong besar lemak. Kekuatan seperti itu biasanya membutuhkan banyak kekuatan teratas di Laut Semesta Selatan untuk berdiskusi dan membagi kepentingan sebelum akhirnya mengambil keputusan. Jika tidak ada kekuatan yang bisa duduk di kota Nanyuan tanpa persetujuan dari kekuatan besar lainnya. Tapi sekarang, Paviliun Abadi sebenarnya mengusulkan untuk secara langsung membiarkan Qin Chen menjabat sebagai penguasa kota. Ini. Banyak kekuatan di kota Nanyuan diam-diam terkejut. Di mana Paviliun Abadi menempatkan kekuatan top lainnya seperti Yongguo. Akankah mereka rela melepaskan segumpal lemak lesat itu? Untuk sesaat, banyak praktisi di kota Nanyuan tiba-tiba memandang Raja Tianbei tidak jauh dari situ. Raja Tianbei terkejut. Sial, seperti apa rupa orang-orang ini? Bukankah ini membuatnya terbakar? Sepertinya Yongguo tidak setuju. Memikirkan hal ini, Raja Tianbei buru-buru melihat ke arah Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, menurut saya usulan Paviliun Wangu bagus. Moyun Gucuo berkolusi dengan Sage Agung Siyu untuk menjebak Kaisar Mikong. Sekarang Saudara Qin telah menggantikannya. Merupakan pencapaian besar bagi Laut Nanxianhai kami untuk membersihkan orang-orang yang penuh dengan pelaku kejahatan. Sekarang orang-orang di kota Nanyuan panik. Saudara Qin, ini benar-benar rencana terbaik bagi Anda untuk mengambil alih kota Nanyuan termasuk Yongguo. Angkat tanganku. Mendukung." Dalam sekejap, Raja Tianbei sudah menemukan kuncinya dan segera menyatakan posisinya. Meskipun kepentingan kota Nanyuan besar, bagi negara bagian Yong,
Antara Qin Chen dan kota Nanyuan, mereka secara alami akan memilih Qin Chen. Yang satu adalah stok potensial, dan yang lainnya hanyalah kepentingan kota tertentu. Terlebih lagi, meskipun kota Nanyuan dikosongkan, hal itu tidak dapat sepenuhnya diputuskan oleh Yongguo, dan kekuatan besar lainnya di Laut Semesta Selatan tidak akan pernah setuju. Kerajaan Yong hanya akan mendapat sepotong kue paling banyak, jadi lebih baik mengeluarkannya dan melakukannya sebagai bantuan. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya benar, masuk akal baginya untuk bertanggung jawab dari Laut Semesta Selatan. Tolong juga minta Tuan Qin Chen untuk mengambil alih kota Nanyuan. Ya, kami mendengar sebelumnya bahwa Tuan Qin Chen telah menerima warisan dari Kaisar Senior Mekong, yang mengorbankan hidupnya demi Laut Alam Semesta Nanzu kami. Dia telah membawa perdamaian ke Laut Semesta Selatan sendirian. Posisi penguasa kota Nanyuan seharusnya menjadi milik Kaisar Senior Mekong, tetapi buah kemenangan dicuri oleh keluarga Moyun, dia juga dianggap kembali ke pemilik aslinya. Tuan Qin Chen akan membunuh pengkhianat itu. Saya harap Anda dapat memulihkan perdamaian di kota Nanyuan kami. Praktisi dari banyak kekuatan lain di kota Nanyuan juga buru-buru melangkah maju untuk menawarkan tangan mereka, dan masing-masing dengan tergesa-gesa menyatakan pendirian mereka. Bahkan Raja Tianbei dari kerajaan Yong mengatakan dia tidak keberatan, jadi bagaimana mereka berani keberatan? Cepat dan dukung. Itu saja, maka dengan enggan aku akan menjadi penguasa kota Nanyuan. Qin Chen menghela nafas. Mata semua orang bergerak-gerak, tapi mereka semua tersenyum datar dan tidak berani berpendapat. Yerosa, sekarang keluarga Moyun telah dihancurkan, kamu dapat menjaga personel yang tersisa di istana Tuan Kota. Pada saat yang sama, tutup gerbang kota dan jangan biarkan siapapun atau kekuatan apapun pergi. Aku perlu membersihkannya. Kota Nanyuan. Qin, kata Chen Lengran. Meskipun anggota keluarga Mo Yunxi meninggal, tidak semua orang di rumah Tuan Kota telah meninggal. Masih banyak penjaga dan lainnya yang berlindung di rumah Tuan Kota. Di antara orang-orang tersebut, ada yang membantu keluarga Moyun dan ada pula yang melakukan kejahatan, dan ada juga yang tidak melakukan kejahatan berat, jadi wajar saja tidak bisa dibandingkan. Ya, Tuan, tapi saya hanya punya satu bawahan. Sekarang formasi pelindung kota Nanyuan telah rusak, jika seseorang menyelinap keluar kota, maka... Saroye bertanya buru-buru. Tidak apa-apa, itu hanya formasi pelindung. Qin Chen berkata dengan santai. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengangkat tangannya, dan formasi besar jatuh, bergemuruh, menutupi seluruh kota Nanyuan dalam sekejap, menutup seluruh kota Nanyuan. Ini seperti ember besi. Itu adalah formasi langit terlarang Jiuming. Formasi ini diatur bersama oleh 4 kaisar besar termasuk 5 gunung dan kaisar dunia bawah. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar puncak harus mengeluarkan sejumlah energi untuk memblokir kota kecil Nanyuan jika mereka ingin menghancurkannya. Saat formasi langit terlarang 9 meter terbentuk, semua praktisi di kota Nanyuan tiba-tiba merasa bahwa mereka terjebak dalam semacam formasi khusus dan tidak dapat pergi tanpa izin. Raja Tianbei juga mengecilkan pupilnya dan melihat sekeliling dengan kaget. Dia merasa bahwa dengan formasi yang menakutkan, bahkan jika dia ingin bergegas keluar, kemungkinan besar dia akan dihentikan oleh formasi ini. Dari siapa Qin Chen datang untuk mengatur formasi menakutkan di ujung jarinya? Raja Tianbei diam-diam khawatir. Latar belakang Qin Chen mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Kepercayaan pihak lain bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi kemungkinan besar juga karena latar belakangnya sendiri. Di kediaman kerajaan Yong di kota Nanyuan, di loteng yang indah, Qin Chen dan Raja Tianbei duduk berhadapan. Ini adalah lokasi kekuatan tak dikenal di kota Nanyuan. Jika Raja Tianbei tidak memberitahu secara proaktif, tidak akan ada kekuatan yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah stasiun rahasia kerajaan Yong di kota Nanyuan. Faktanya, banyak kekuatan di Laut Semesta Selatan telah menyusup ke kota-kota besar yang netral dalam beberapa tahun terakhir, mencoba untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Keterampilan saudara Qin luar biasa. Dia bahkan bisa mengalahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam. Saya sangat mengagumi Anda. Raja Tianbei menghela nafas dengan emosi, masyarakat naga hitam selalu bertindak arogan dan tidak tahu caranya untuk menahan dan menghormati. Itu sebabnya dia menendang saudara Qin. Sepotong besi ini. Kekuatan gelap seperti masyarakat naga hitam seharusnya tidak ada di dunia ini secara terbuka. Mata Qin Chen dingin.
Ia bukanlah orang yang membabi buta mengejar cita-cita. Ia tahu bahwa di dunia ini ada putih dan hitam, ada terang dan gelap. Kegelapan tidak bisa diusir, namun memang terlalu berlebihan untuk secara terbuka membangun kekuatan kerajaan Tuhan di laut alam semesta selatan seperti masyarakat naga hitam. Raja Tianbei sangat senang. Kata-kata Qin Chen telah memperjelas posisinya. Negara kita, Yong, sebenarnya telah berusaha untuk menekan masyarakat naga hitam selama bertahun-tahun, tetapi kekuatannya sangat besar dan kekuatannya lebih unggul, sehingga tidak pernah mampu menimbulkan banyak kerusakan. Sekarang pembunuhan saudara Qin sama dengan menghancurkan lengannya. Mata Raja Tianbei bersinar dan dia berkata, sekarang perkumpulan naga hitam telah kehilangan petapa agung Yilong, petapa agung Xiyu, dan tiruan dari leluhur perkumpulan naga hitam, memanfaatkan fakta bahwa leluhur masyarakat naga hitam tidak dapat kembali ke reruntuhan 10.000 dewa dalam jangka pendek. Negara kami, Yong, berencana untuk segera melancarkan serangan terhadap masyarakat naga hitam untuk merebut wilayah intinya. Apa pendapatmu tentang saudara Qin? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.